Kembali bersama Fakta 62, tidak bergaji besar hanya hitungan ratusan ribu rupiah. Sosok guru muda satu ini justru menginspirasi dengan tekad besarnya berdedikasi pada pendidikan anak-anak. Ia bahkan rela gunakan uang pribadinya membantu anak-anak yang tak punya sepatu layak untuk berangkat sekolah. Fakta baik ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Fakta 62 Senin pagi ini. Saya Fani Kuskarno, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Saya tahu untuk guru honorer mungkin untuk gajinya mungkin masih sangat di bawah. Jadi setiap awal saya ngajar sampai di titik ini, mungkin kalau di logika secara matematika manusia itu tidak cukup selama 1 bulan. Tapi matematika Tuhan berbeda dengan manusia. Memang, besar kecilnya rezeki tak bisa menghentikan langkah untuk berbagi. Karena apapun yang dilakukan dengan hati pasti akan memiliki arti tersendiri. Sebuah fakta baik dari Kediri, seorang guru honorer tak sekedar membagikan ilmu agar para peserta didik tahu dan juga mampu. Tapi lebih jauh dari itu, agar para siswa tak lupa bahagia. Pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, lagi ngajar apa nih, Pak? Ini lagi ngajar matematika. 20 menit dari pusat kota Kediri, Jawa Timur ini sebuah mimpi tersimpan. Mimpi yang penuh kebaikan demi pendidikan anak-anak. Milik salah satu guru honorer muda bernama Marga Cista. Yaudah, Pak. Saya nggak mau ganggu nih, saya tinggal sebentar ya, Pak ya. Oh iya. Baik. Siap. Mari, Pak. Mari. Mengajar sejak tahun 2020 silam, Marga yang lulus pendidikan sarjana kini mengajar dengan status guru honor di SD Negeri Tirulor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 6, hari ini Bapak mau berbagi ada susu buat kalian ya. Baris di depannya kelas 1 ya. Awal mengajar, pria 27 tahun itu pun merasa tugas guru hanya menyampaikan materi yang ada di buku. Namun ternyata praktiknya tidak sesederhana itu. Ada banyak kisah ketika menghadapi anak didik dengan ragam latar belakangnya. Marga pun merasa pada akhirnya bukan hanya mereka yang belajar, tapi dirinya jugalah yang belajar kehidupan dari kisah anak-anak didiknya. Siang, Mas. Halo, Wah, ini habis Mas. bagi-bagi susu ya, tadi ya? Habis bagi-bagi susu. Mantap, mantap, mantap. Kayaknya tampak bahagia juga nih anak-anak bisa dapat susu ya. Iya. Nah, Mas, ini jadi kepo nih, Mas nih. Mas ini kan mungkin good people juga pengen tahu ya. Sekarang berstatus sebagai guru honorer. Lantas apa yang menggerakkan Mas untuk masih sempat untuk berbagi dengan yang lain, Mas? Yang pastinya kita empati ya. Terus kita juga ngajarin ke anak-anak kita harus berbagi. Kita menyisihkan beberapa rezeki kita untuk berbagi ke sesama. Itu yang membuat terutama Bapak Ibu guru saya di sini kita ngajarin anak-anak berbagi gitu. Biar nantinya pasti ditiru sama anak-anak yang lain, bisa apa yang saya tanam ke mereka itu bisa ditanam ke orang lain gitu. Baik, jadi memang memberikan contoh yang baik bagi para siswa. Baik. Melihat fakta banyak anak didiknya yang tak punya sepatu layak dan kerap minder sekolah karenanya, membuat Marga tergerak. Saya sangat senang, sangat bangga punya guru seperti Pak Marga yang otomatis bisa mempengaruhi budaya positif kepada sekolah ini, guru-guru dan juga anak-anak. Harapan terbesar untuk Pak Marga tetap semangat melanjutkan dan menginspirasi untuk teman-teman yang lain Pak mengikuti jejak beliau. Di mata anak-anak, Marga pun bak jadi sosok favorit. Bukan karena soal beri-memberinya saja, tapi juga perhatian khusus Marga pada satu persatu kondisi anak didiknya. Pasalnya ia berkeyakinan mendidik anak-anak tak semata-mata soal materi pelajaran. Baik, terus kalau ada yang nakal dinasehatin. Kalau pas ngajarin itu sabar. Terus kalau ada yang kurang jelas dijelasin lagi.
Terima kasih Bapak Marga. Setidaknya Marga kini bisa sedikit lega karena keringat dan kreativitas yang ia punya. Kini tak ada lagi siswa di sekolahnya yang mengeluh karena tak punya sepatu, tas, hingga kebutuhan dasar lainnya. Untuk gaji bulanan itu full saya ingin buat membantu anak-anak seperti itu. Pastinya mohon maaf sedih ya, karena ada beberapa anak yang mungkin seragamnya, sepatunya udah bolong. Itu sedih ya, gimana cara kita biar mereka itu bahagia, senang di sekolah ini gitu. Nah, pada akhirnya ya saya memutuskan untuk berbagi ke anak-anak gitu. Ada puasan seneng itu di batin, itu kayak merasa kita berguna gitu untuk orang lain. Les tambahan yang ia buka di rumah pun tak menarif khusus. Seikhlasnya saja atau bahkan tak memberi pun tak apa. Pihak keluarga pun mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan Marga. Akhirnya kan ini turun ini. Saya ndak marahin, tapi seolah-olah ada, kalau orang Jawa, faktor keturunan. Perlakuan seperti itu saya minta untuk dilanjutkan. Fania kelas berapa? Kelas 3. Bapak boleh lihat sepatunya nggak? Marga yakin pada ya. pepatah karma baik akan berbalas kebaikan. Satu kebaikan akan berubah ribuan kebaikan. Berawal dari konten sosial medianya, akhirnya kian banyak orang baik tergerak berbagi kebaikan. Ceritanya 1 minggu yang lalu ya, kebetulan ya nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba dikasih tahu kalau Bupati Kediri, Mas Dito itu mau bertemu dengan saya. Nah, saat itu saya ke Pemkab bersama Bapak Dinas Pendidikan, bersama Bapak Ibu Kepala Sekolah, bersama jajaran Dinas Pendidikan ke Kabupaten Kediri. Saya ngira itu cuma apresiasi saja, Mas. Terima kasih sudah membantu. Ternyata ditawarin pekerjaan sebagai staf ahli, itu saya juga nggak nyangka. Awalnya itu langsung ditawarin. Nah, dari situ Mas Bupati menawarkan apa yang bisa saya bantu. Nah, kebetulan saya nggak minta karir atau enggak, Mas. Saya yang kepikiran adalah murid saya yang rumahnya itu dindingnya itu bukan dari material, bukan dari kain. Saya minta Mas Bupati sediakan tempat tinggal yang layak untuk murid saya. Nah, itu puji Tuhan Mas Bupati mengizinkan. Akhirnya sementara saya renov dulu sama mau mencari tempat tinggal untuk murid saya itu. Kali ini saya berkesempatan ikut kegiatan rutinnya menengok anak-anak didiknya. Bangunan dari susunan Batako ini menjadi salah satu bukti bahwa kebaikan bisa dilakukan meski belum bergelimang materi. Jika dulu Irawan dan sang nenek harus mau berteduh dalam hunian yang tak benar-benar menghalau dingin dan panas, kini hunian lebih baik akan segera bisa disinggahi. Bagi Marga, memberi contoh nyata adalah pendidikan yang sesungguhnya. Jadi ini tadinya tembok dan yang lainnya kemudian kain ya Mas ya? Betul. Oke, dan ini progresnya sudah sampai 70%-an ya. Dari seorang Marga Cista kita semua belajar bahwa menanam kebaikan maka kita pun akan menuai kebaikan. Memang tak perlu khawatir rezeki tak mengalir karena Tuhan telah menggariskan sebuah suratan. Anam Surya, Adnan Adi, berbagi fakta baik.